pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. La-la-la. Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini tanggal 10 Oktober 2024. Kita ada jadwal inspeksi mobil pesanan Pak Indra dari Jakarta Utara. Jadi beliau pesan mobil di kami, Toyota Kijang Innova tipe G atau tipe V generasi pertama tahun 2005 varian bensin. Kebetulan beliau ini carinya yang sudah upgrade ke Barong. Jadi ada beberapa tahun-tahun pertama, generasi pertama di upgrade ke facelift kedua. Kita sudah ada 3 target di daerah Jakarta Timur, kemudian di daerah Bekasi, dan di daerah Tangerang. Yang akan kita cek pertama ini di daerah Bekasi. Mudah-mudahan kondisinya baik, minim PR agar bisa closing hari ini. Tapi jika kondisinya ada PR fatal, misalnya bekas tabrakan, bekas banjir, ya kita akan balik kanan pulang. Makanya kita adakan opsi. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang akan kita review. Kemudian Anda juga dapat informasi tentang bagaimana cara inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Hari ini saya bersama Mas Ubay. Saya akan bahas mulai dari kondisi eksterior. Headlamp bagian kanan ini tidak ada yang pecah, kondisinya baik. Bumper bagian depan ada baret paling sedikit-sedikit, pecah parah sih tidak ada. Fog lamp bagian kanan utuh, dan bagian chrome-nya dia ada beberapa jamur menghitam. Ini sih beberapa bisa dipoles. Sama bagian gap antara bumper dan fender ada beberapa yang renggang. Ini tapi bisa di setel di body repair. Grillnya, chrome-nya masih baik. Bumper depan overall enak dilihat. Pecah parah sih tidak ada. Jika kita lihat secara detail memang ada beberapa yang lecet-lecet sedikit. Jika mau diperbaiki, satu bumper 500.000 per panel. Headlamp bagian kiri utuh, sama ada gap yang kurang rapat antara bumper dan fender. Bisa diperbaiki di body repair. Jika ingin ada pengecatan ya, sekalian misalnya setel bumper. Kap mesin kondisi catnya baik, tapi pasti sudah pernah dicat ulang ya, karena mobil ini upgrade ke Barong. Jadi untuk bagian headlamp, fender, kap mesin, bumper itu semuanya ganti. Ketebalannya 183 mikron. Jadi pernah dicat ulang 1 kali untuk bagian kap mesin. Fender bagian depan kiri kondisi catnya baik. Rata-rata sih pasti dicat ulang ya. Siram pastinya. Ketebalan di 179 mikron, sama dengan kap mesin ketebalannya naik 50 sampai 100 mikron, itu masih wajar. Velg bagian depan kiri ada beberapa lecet, pecah parah tidak ada. Liner fender utuh. Ban depan 2023. Ketebalan bagian ban depan kiri saya akan ukur di 7,22 mm, masih layak dipakai untuk ban depan kiri, masih tebal. Kemudian kampas rem bagian depan kiri
masih tebal, layak dipakai. Kemudian untuk spion, chrome-nya ada jamur beberapa hitam. Ini sih nanti kita akan coba poles ya, mudah-mudahan sih bisa kinclong lagi chrome-nya. Mikasenya utuh, bagian pilar sampai ke bagian atas sama rata-rata dicat ulang, disiram full rata-rata mobil ini 162 mikron. Kondisi catnya bagus, bagian atas tidak ada pecah parah. Fender belakang kiri sama pernah dicat ulang, kondisi saat ini baik. Ban belakang bagian kiri produksi 2017. Tebalannya saya akan ukur, 2017 sudah expired. Tebalan di 4,66 mm. Tebalannya masih lumayan tapi sudah expired, jadi baiknya diganti. Harganya di 1,5 juta lah. Dunlop dengan profil ban 215 55 R17. Kampas rem bagian belakang sudah kita cek, dari parking brake dan remnya masih tebal, masih bagus. Velg juga rata-rata paling ada beberapa sedikit lecet, pecah parah sih tidak ada. Jika ingin dicat ulang per velg itu 250.000. Sidecar kondisinya baik, pintu belakang kiri kondisi catnya baik. Kemudian untuk karet balon, pintu belakang kiri kondisinya baik. Plastik pabrikan juga ada di pilar-pilar. Karet pintu utuh, silar pintu utuh, kaca film bagus. Pintu depan kiri kondisi catnya baik, pernah dicat ulang sama rata-rata. Karet balon bagian pintu depan kiri ada yang bolong, jika mau diganti 200.000 lah. Satu titik bagian karet balon satu pintu, plastik pabrikan ada. Nah ini ya sambungan catnya di sini, jadi sangat rapi, tidak kelihatan sambungannya. Pengecatannya bagus, biasanya kan di sini sambungannya. Karet balonnya utuh, sealer pintunya utuh, kaca filmnya bagus. Stop lamp bagian kiri utuh, emblem juga rata-rata utuh, list chrome juga masih baik rata-rata. Bagasi belakang ini juga sudah pernah dicat ulang dan cat ulangnya baik. Stop lamp bagian kanan juga kondisinya baik. Bumper belakang ada beberapa lecet, nanti saya hitung ya berapa panel jika mau diperbaiki, tapi baretnya ya sedikit lah, tidak ada pecah parah. Overall enak dilihat. Dan untuk bagian pegas hidrolik bagasi belakang bagus, masih bisa menahan bagasi. Trim bagian belakang utuh rata-rata. Dongkrak kunci roda semuanya ada, dongkraknya masih ori. Karet balon bagian bagasi belakang utuh, kaca film bagian bagasi belakang bagus. Silar bagian bagasi belakang juga masih sangat utuh. Rear cross member plastik pabrikan ada, jadi jelas mobil ini bagian belakang juga tidak ada bekas tabrakan keras. Ban serep ada di bawah sini, ada covernya, kita akan lihat sedikit. Masih tebal 7 mm untuk ban serep. Fender belakang kanan sama rata-rata pernah dicat ulang. Naik ketebalan sih normal 50 sampai 100 mikron saja. Ban belakang bagian kanan sama dengan bagian kiri ya, 2017 produksinya. Ketebalan sama rata 4 mm tapi sudah expired, jadi jika mengikuti prosedur ya diganti. 1.500.000 tadi harganya. Velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Kampas rem kanan kiri pastinya sama rata ukurannya, jadi bagian kanan juga masih tebal untuk kampas rem. Sidecar juga kondisinya baik,
Pintu belakang kiri juga kondisinya baik. Karet balon bagian pintu belakang kiri, oh ini ada yang lepas juga, tapi bagian dari luarnya ya, bukan sobek. Jika mau diganti 200.000 tadi, tapi ini sih masih utuh, hanya bagian ujungnya dia ngelepas. Plastik pabrikannya ada di semua pilar. Karet balon pintunya utuh, kaca filmnya utuh, sealer pintunya utuh. Pintu bagian driver sama rata-rata catnya baik. Karet balon pintu bagian driver, nah ini sih baru sobek ya. 200.000 satu titik, jadi tadi 3 titik ya. Pilar-pilarnya utuh, antena utuh, bagian atas kanan juga bagus, kaca film bagus, karet pintu utuh, sealer pintu utuh. Kemudian untuk bagian fender sama rata-rata catnya baik. Spion rata-rata mikasenya utuh, hanya sudah menguning ya, ada jamur. Ini nanti kita akan coba poles, mudah-mudahan chrome-nya mengkilat lagi. Tapi jika mau diganti juga 500.000 aftermarket. Kanan kiri berikut dengan mikasen. 500.000 itu sudah kanan kiri. Velg bagian depan kiri tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Produksi ban 2023. Ketebalan dengan depan kiri sama 7 mm. Jadi ban itu yang minta waktunya diganti belakang, expired 2017. Kemudian untuk liner fender utuh, kampas rem bagian depan kiri tebal, layak dipakai. Jadi ya beginilah kondisi eksteriornya. Pecah parasi tidak ada, overall enak dilihat. Tapi jika kita lihat secara detail, ada beberapa baret itu di bumper, kemudian gap antara fender dan bumper ini air AC, tandanya normal. Ada 3 panel lah jika mau diperbaiki sampai ke velg 1.500.000. Tapi bagian ini kan bukan per fatal ya, bisa dilewat jika tidak masalah di bodi lecet. Poles sih perlu, ada beberapa baret halus itu bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon, poles bodi, ruang mesin, interior dibersihkan. 700.000 untuk jenis MPV. Mobil utuh, tidak ada bekas tabrakan keras, samping kanan kiri belakang semuanya utuh. Kilometernya 139.000. Dan ini kondisi setirnya. Untuk Innova itu biasanya rata-rata kilometernya tinggi, dan jika kita dapat yang kilometernya rendah itu biasanya diputar. Jika saya lihat sih dari kondisi setir yang sudah agak kendor ya, ya wajarnya mobil ini 200.000 lah kilometernya. Ada sih memang yang ori, yang benar-benar kilometernya rendah, biasanya record service, ada historinya, tapi biasanya harganya beda 20 juta dari pasaran. Jadi mahal, lebih mahal. Mobil ini kan harganya standar ya. Jadi ya kilometer tidak rekor, 139.000 tidak ada histori. Kemudian untuk emblem di setir ini ada beberapa yang lepas. Ini banyak di marketplace, 75.000. Mobil tidak ada bekas banjir, masih bagus banget. Tidak ada karat-karat. Catatan ganti oli yang tidak ada ini. Jadi baiknya diganti lah. Oli mesin 450.000, oli matic 650.000, kemudian oli gardan penggerak roda belakang 250.000. Untuk hasil tes olinya
50,0%. Artinya untuk tes oli sih bagus, normal. Mungkin ganti oli mesinnya normal tapi tidak dicatat. Biasanya ganti oli sendiri ya. Menunjukkan oke, minyak rem masih bagus. Aki 55 ampere 12 volt. Hasil tes akinya good, bagus. Battery health di 100%. Bagian depan juga tidak ada bekas tabrakan ya. Untuk kap mesin ini pernah diganti ya, jadi tidak ada sealer. Besi dilipat seperti ini jika kita beli kap mesin baru. Tapi kita bisa lihat dari nut bagian ini ya, titik pabrikan, apron, cross member, sasis. Kita bisa menilai dari bagian ini masih lurus semua. Artinya untuk tabrakan keras itu tidak ada. Minyak power steering masih merah, masih bagus. Dan untuk air radiator juga masih menggunakan air coolant, masih bagus. Ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Pembakaran juga masih sempurna, tidak ada oli dan air mengumpul, tidak ada asap keluar, tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakaran masih bagus ya. Mesin bagian atas cover valve kering. Kita akan coba AC-nya dulu. Nah, ini nyeteknya masih bagus, kompresor AC-nya masih enak. Ini kondisi mati, kondisi hidup. Nyeteknya bagus, normal. Mesin bagian ruang ini kan kotor ya, sudah macet, hitungan nyalon nanti. Karena wajar ya, untuk bagian ruang mesin itu orang-orang biasanya tidak berani membersihkan ruang mesin, takut terjadi apa-apa. Bagian kaki-kaki kita akan lihat mulai dari shock breaker masih bagus, ball joint masih bagus, link stabil masih bagus, rack end masih bagus, steering rack masih bagus. Biasanya jika hasil cek fisiknya bagus ya kakinya senyap. Tapi memang untuk Kijang Innova, Fortuner itu biasanya kakinya badak sih. Shock breaker bagian kiri bagus, ball joint, kemudian link stabil masih pada bagus. Masih pada kering, hanya ada yang basah itu di bagian rack steer boot bagian kanan ya, di rack steernya. Karet bootnya saja itu murah, paling sekitar 500.000, tapi juga harus ganti seal bagian rack steernya ya, pahitnya 1 juta lah. Yang lainnya masih pada kering, bagian itu saja. Bagian gardan juga kering. Sasis juga, bagian deck ini juga bagus, tidak ada yang kopos. Sok bagian belakang kering. Beberapa titik juga sudah di-anti karat. Door trim bagian kanan bagus, bagian kiri bagus. Power window-nya semuanya berbunyi dengan baik. Electric mirror-nya bagian kanan aktif gerak, bagian kiri sama aktif ya. Ventilasi AC bagian kanan utuh, dashboard juga masih utuh, ventilasi AC utuh, bagian tengah ventilasinya utuh. Dan ini laci ini kata ownernya sudah dibelikan partnya,
di online, tapi belum datang. Ya mungkin katanya jika jadi nanti dikasih lacinya karena sudah dibelikan. Paling tinggal jasa pasang saja, sekitar 100.000 lah. Karena sulit ini masangnya, karena ada bekas patahannya juga, jadi harus turun dashboard. Ini masih ada beberapa buku servis. Historinya sih ada di 2023 di 86.000. Ada beberapa histori. Untuk servis record sih tidak. Terakhir itu di 2009 di kilometer 2000. Seterusnya di servisnya di bengkel biasa. Ini histori di bengkel biasa. Ya cukup bagus, ada kelengkapan buku servis. Head unit masih bawaannya, masih aktif, jam digital juga masih aktif. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dapat di 25,5 derajat Celcius. Jadi untuk AC dingin. AC dingin ya. Sensor parkir aktif. Rata-rata masih bagus. Nah ini ya, parking brake dia masih pendek. Transmisi sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas, normal, tidak ada delay, tidak ada jeduk. Jadi tinggal test drive nanti untuk memastikan bagaimana perpindahan otomatisnya. Hand grip masih utuh, sun visor utuh, kaca tengah juga utuh, sun visor bagian, driver juga utuh. Power steeringnya enteng, klakson aktif. Kemudian untuk bagian lampu malam aktif, jarak jauh aktif. Kemudian lampu bagian fog lamp aktif, lampu hazard aktif, bagian belakang aktif, lampu rem aktif, lampu malam aktif, kemudian lampu mundur. Semua lampu berfungsi dengan baik. Kaca depan tidak ada yang pecah, kaca filmnya juga masih baik, tidak ada baret juga, wipernya aktif, airnya hidup, ngipasnya juga masih detail. Bagian belakang juga aktif, airnya hidup, ngipasnya juga masih detail. Kemudian untuk jok di sarung, orinya itu ada di dalamnya. Sarung joknya bagian penumpang depan bagus. Ada yang sudah rusak itu di bagian driver ya. Sarungnya yang rusak, untuk orinya di dalamnya masih ada. Jadi jika mau pakai yang ori ya tinggal dilepasin. Tapi jika mau dibelikan sarung jok lagi itu di 700.000 lah. Lampu kabin aktif, plafon juga bagian depan utuh bagus, hanya perlu nyalon agar tambah detail bersih. Door trim bagian belakang utuh, hanya beberapa kotor saja bisa hilang di salon. Door trim bagian kiri utuh, plafon juga kondisinya baik, ventilasi AC rata-rata masih utuh. Jok bagian baris kedua juga disarung. Sarung joknya bagian belakang masih bagus. Mending bikin ya, hanya bagian driver saja kan yang rusak. Jadi mending bikin satu hanya khusus driver. Sepertinya sih bisa. Kita masuk ke tukang jok ya, yang tukang jok retrim. Kita mesen yang bahannya biasa saja. Ini kan bahan-bahan biasa, kita bikin satu jok saja. Itu bisa lah, paling sekitar 500.000-an lah. AC belakang juga dingin. Interiornya rapi, hanya butuh nyalon saja agar tambah detail bersih ya. Trim bagian belakang juga masih bagus.
kunci dapat 4, yang 2 sudah diganti model remote ya. Jadi ini kan orinya sudah diganti dengan yang nyatu remote, remote-nya aktif. Ini surat-suratnya STNK-nya pajak bulan 3 2025 hidup, platnya 2025, faktur masih disimpan, faktur juga perorangan. Ini BPKB-nya udah sesuai sih, sudah kita cek asliannya masing-masing. Nomor rangka mesin juga sudah kita cek sesuai. Nanti kita akan kirim ke pemesan nomor rangka mesinnya. Saya sedang test drive untuk transmisi otomatis bagus, perpindahan bagus, kaki juga sesuai hasil cek fisik, depan belakang senyap, setir juga stabil, aman untuk kaki-kaki, tidak ada perbaikan. Transmisi automatic juga normal, perpindahan bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah sama ownernya. Assalamualaikum. Danang Pak, saya Danang Rolika. Pak Danang. Jadi pertama buka di iklan itu kan 105. Sebelum kita cek itu kan nego di 101. Tadi sempat saya tawar 98. Iya Pak. Iya Pak, kalau bisa kurang lagi Pak. Tuh, mobil bagus insya Allah siap pakai. Kemarin habis saya pakai ke puncak, nyaman. Jadi ini kan masalah toolbox ya. Kata ownernya tadi itu belinya mahal 1,3. Jadi sempat tadi itu di harga 99 sudah sama toolbox ya. Iya. Tadinya mau 98 itu kan sama toolbox. Akhirnya udahlah sama toolbox, katanya 99 Om. Gimana tuh? Iya. Ya kalau nggak mau 99 100 nggak apa-apa, dilempengin aja. Iya. Nah, insya Allah udah murah sih, mobil udah ganteng kok. Mobil nggak usah upgrade, tinggal pakai aja. Kunci ada 4 juga. Udah bismillah segitu, harga bagus. 200 ya? 985 ya? Sama toolbox ya? Bismillah. Bener. Closing nih. Jangan segitu deh. Mendingan aku 98. Nanti dipaketin itu ya? 99 aku pakai tuh. Ya saya kembalikan lagi ke Om Indra. Untuk harga kan ya sudah turun lah kan gitu, dari 105. Tadi juga mentoknya 100 sebenarnya, cuman saya tawar lagi di 98. Akhirnya katanya nggak apa-apa tapi nggak sama toolbox kan. Soalnya saya udah bilang ke Om Indra kan sama toolboxnya terima ada kan. Bismillahirrahmanirrahim, bungkus 99 ya. Bismillah Pak Indra, saya closing ya. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Indra dari Jakarta Utara sudah sampai di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan langsung di video ini. Jelas mobilnya layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras dan tidak bekas banjir. Poin tersebut sudah bagus sekali di mobil bekas. Apalagi mobil ini umurnya sudah 19 tahun. Artinya cari yang PR-nya minim itu sulit sekali. Dan mobil ini termasuknya PR-nya di batas wajar. Artinya tidak ada PR fatal di mobil ini, jadi masih layak dibelilah. Yang namanya mobil umur 19 tahun, kita fokus kepada bekas tabrakan atau bekas banjir. Jika ada PR tersebut ya kita akan balik kanan pulang, cari unit yang lainnya. Kemudian untuk kilometer rata-rata mobil ini tinggi, meskipun ada yang rendah kilometernya, biasanya putaran kilometernya. Ada memang yang benar-benar original bawaan dari mobilnya, kilometernya rendah, tapi biasanya harganya itu
beda 20 sampai 30 juta yang service record. Jadi mobil ini termasuknya harganya standar, dan untuk kilometer itu biasanya kita akan jelaskan kepada pemesan tidak service record. Artinya kilometer 139.000 tidak record service. Jadi historinya itu tidak ada. Dan video pada waktu inspeksi itu sebelum mobilnya dibayar. Jadi kita akan jelaskan dulu. Kemudian meskipun tidak record service, tapi untuk bagian engine, bagian transmisi tidak ada kendala, ya bagi saya masih layak sekali dibeli lah. Kemudian sudah upgrade juga rata-rata. Ini mahal karena semuanya diganti mulai dari kap mesin, grill, headlamp, kemudian bumper. Jadi upgrade-nya itu cukup mahal, dan mobil ini termasuknya beli di angka standar. Anda juga sudah menyaksikan langsung pembelian mobil ini di 99 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan di mobil ini berikut dengan permajaan total ya. Kemudian berikut dengan jasa totalnya di 113.700.000 lah. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Toyota Innova generasi pertama tipe G tahun 2005 yang varian bensin. Untuk update harga saat ini 95 juta sampai 105 juta lah. Dana tersebut sudah total, sudah ada estimasi dana untuk permajaan, kemudian sudah ada hitungan untuk jasa. Kemudian harga tersebut estimasi, bisa saja lebih murah belinya, kemudian bisa saja lebih tinggi belinya. PR mobil bekas juga tidak akan sama rata, pasti akan ada perbedaan. Jadi kita akan jelaskan estimasi saja. Jika memang mobilnya dapatnya murah, PR-nya sedikit ya, dana 115 juta banyak sisa. Kita transparan, Anda juga bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Anda sendiri yang menentukan unitnya, bisa. Jadi kita transparan. Meskipun unitnya dari kami juga, kita akan persilahkan pemesan untuk nego langsung kepada owner. Jadi Anda bisa mengukur sendiri budgetnya, bisa menentukan sendiri unitnya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk masuk di pesanan, pertama silakan Anda WhatsApp, di sini nomornya. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Silahkan jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, nanti kita akan kirim format pesanannya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.